Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih gimana caranya kita memulai trading kripto ya dengan modal kecil. Yang pertama apa sih yang harus kita lakuin nih kalau kita cuma punya modal yang sangat kecil ya, mungkin minimal lah ya dari setiap platform. Yang pertama pilih aplikasi yang modalnya itu bisa kita deposit tuh dengan modal kecil, dengan beli kripto juga dengan modal kecil. Yang pertama itu yang kedua, cari fee yang kecil ya. Cari aplikasi untuk kita melakukan transaksi atau trading dengan fee-nya yang kecil, jangan yang besar. Nanti gue kasih tahu itu semua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga pastinya kalian harus pilih koin-koin kripto yang benar-benar marketnya wajib harus bagus banget. Nggak bisa kayak dipaksain kalau kalian resikonya yang lebih besar. Jadi setiap kita trading market tuh ada yang market yang paling bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Jadi kalian harus benar-benar pilih yang paling bagus karena modal kita ini pas-pasan ya kan ibaratnya. Oke, kita masuk langsung aja yang pertama. Cari aplikasi yang modalnya minim, bisa seminimal mungkin. Ada dua yang gua rekomendasiin buat kalian itu di aplikasi Pintu, Peluang. Nah, di aplikasi Pintu ini apa sih bedanya, Mak? Peluang. Di aplikasi Pintu ini emang nggak terlalu lengkap alat bantunya atau grafiknya, ya. Seperti garis trendline, MI, yaitu nggak lengkap ada di aplikasi Pintu. Kalian bisa lari ke aplikasi Peluang, tapi di aplikasi Pintu kalian bisa coba dulu untuk open posisi beli atau jual. Itu enak banget. Awal-awal gue coba aplikasi Pintu dulu. Karena tampilannya simpel aja gitu dan kalian cukup dengan modal atau deposit 50.000 bisa 50 ribuan terus untuk beli koin kripto entah itu Bitcoin, ETH dan lain-lain yang ada di aplikasi tersebut cuman modal 11.000. Nah, jadi ingat nih ya, dengan modal 11.000 kalian udah bisa beli kripto, entah itu Bitcoin, ETH, Binance dan lain-lain, Salt, TRX, banyak lagi ya. Pokoknya semua yang ada di aplikasi tersebut, di aplikasi Pintu itu. Kalian bisa beli koin kripto dengan modal 11.000 aja. Nah, di situ kalian pilihlah market-market yang benar-benar bagus, kalian tradingkan. Entah itu harian, mingguan, bulanan. Kalian bisa praktekin terus di situ. Lalu apalagi fee-nya. Soal fee-nya itu sangat kecil, 0,11%. 0,011% apa 0,11%, gue lupa. Pokoknya pas saat kalian beli ya, ada biasanya ada detail pembelian seperti PPN, pajaknya berapa. Pokoknya kecil di situ nggak terlalu besar menurut gue dibandingkan aplikasi lain ya. Contohnya apa? Banyak kayak Indodax, atau Crypto, Binance dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk lagi setelah kalian udah open posisi buy berarti kalian tinggal nunggu pelajari materinya. Sisanya pelajari materi-materi yang udah gue sediain di playlist YouTube gue. Di situ ada mulai dari nol semua. Kalau nggak paham, kayak nggak ngerti, kalian bisa masuk ke grup gua gratis. Di situ udah ada semuanya, mau trading di aplikasi Peluang, Pintu, Indodax, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih aja kesukaan kalian di mana. Dan emang di situ udah ada step by step, mulai dari mana nih gua harus belajar trading. Oke? Nah, lalu lanjut ke aplikasi Peluang. Nah, aplikasi Peluang ini enaknya lengkap semua. Kalau di aplikasi Pintu cuma ada kayak kripto, kalau di aplikasi Peluang ada saham, reksadana, apalagi ya, emas, terus ada pasti kripto udah ada ya, udah ketahuan. Sama apa ya namanya? Ada yang namanya Twitter R juga ada di Pintu ya. Semuanya ada di Peluang juga ada. Nah, itu aja sih. Sebenarnya lebih lengkap ada saham-saham luar negeri juga kalian, tapi kita lebih fokus ke trading atau investasi kriptonya nih. Nah, di aplikasi Peluang ini modalnya itu malah lebih kecil dibandingkan aplikasi Pintu. Kalau di aplikasi Pintu kita deposit 50, kita beli minimal koin kripto cuma bisa 11.000 ya. Tapi di aplikasi peluang ini kalian bisa dengan modal sama. Depositnya 50.000 aja nggak apa. Sebenarnya di bawah 50.000 juga bisa sebenarnya sekitar 30 ya. Tapi nggak apa-apa 50.000 kita buletin. Terus kalian open posisinya ini enak nih. Kita beli koin kriptonya itu cuma 5.000 rupiah. Bayangin. Kalau di aplikasi Pintu 11 ribuan ya. Kalau di sini 5.000 rupiah. Kalian udah bisa trading atau investasi kripto yang ada di aplikasi Peluang. Nah, enaknya begitu. Jadi, kalau kita punya modal 11.000 di aplikasi Peluang, aplikasi Pintu kan kita cuma bisa beli sekali koin kripto kalau 11.000. Tapi kalau di aplikasi Peluang kita bisa beli dua kali koin kripto. Enaknya begitu. Jadi itu baik lagi ke nyamanan diri sendiri. Untuk tampilannya, menurut gua dua-duanya enak dilihat ya, enak dilihat, nyaman ya. Lalu di aplikasi Peluang ini fee-nya itu kecil juga,
sama-sama kecil, sama kayak aplikasi pintu. Jadi nggak usah dibanding-bandingin ya. Menurut gue sama aja kalau untuk aplikasi pintu. Kalian bisa cek. Gue juga jarang cek berapa fee-nya, tapi kayaknya sama nggak beda jauh. Malah nggak beda kali ya. Gue juga nggak sering pas gue berposisi fee aja, cuma paling berapa ratus perak kena ya potongan ya. Nah, lalu sama, pilih market yang bagus. Cari koin kripto yang menurut kalian nih, untuk trading apa aja sebenarnya sih. Kalau trading jangka pendek itu harus fokus ke market. Jangan fokus ke hanya kriptonya aja yang bagus. Lalu kalau investasi jangka panjang baru, kalian harus fokus ke ibaratnya kayak project dari sebuah perusahaan si kripto ini. Bagus nggak ke depannya? Apakah dia baru listing? Apakah dia baru koin kriptonya ya dilewatin itu ya. Bahwa koin kripto yang goreng-goreng, FOMO itu mending kalian skip dulu untuk belajar nih. Untuk belajar itu jangan ikutin orang dulu. Ketika orang bilang, ini lagi bagus nih koin kriptonya, bla 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 bla. Tapi kalian nggak tahu apa-apa, mending skip. Intinya ketika kalian ingin trading atau investasi kripto, kalian harus tahu dana kalian tuh eh, taruh di mana. Kalian harus tahu ruginya, untungnya kenapa. Jangan tanya-tanya kayak ibaratnya ngikutin orang, apalagi koin kripto yang baru listing lagi terkenal lagi naik-naiknya kalian beli, ikut-ikutan beli, takutnya kalian belinya di harga tertingginya. Oke lah kalau kalian dapat harga terendahnya, pas habis itu dia naik, kalian untung. Tapi gimana kalau dia lagi naik banget nih, udah di pucuk, udah di atas, kalian beli, kalian yang rugi, yang beli di bawah ini untung. Itu cara kerja koin kripto di mana aja sih ya, mau saham mau apapun itu sebenarnya sama aja. Ketika kalian salah beli, sebenarnya bukan siapa duluan-duluan berhasil, tapi siapa yang bisa melihat momennya, siapa yang bisa melihat peluangnya, siapa yang bisa memanfaatkan ketika momen itu tepat gitu, open posisi tepat, belinya tepat, bukan salah. Nah, jadi mau kalian lambat beli, lambat jual itu yang penting momennya tepat. Kalau nggak tepat ya udah, kalian bakalan rugi sendiri. Kalau gue gitu. Kita lanjut. Jadi ketika kalian untuk belajar trading itu, kalian udah tahu pilih aplikasi yang mana, ya kan, mau modelnya berapa, ya kan. Lalu lanjut ke target profit sama target minus. Nah, target profit kalian tentuin. Kalau udah profit nih, gini nih. Kalau kita masih pemula begini, kita modal kecil, kita open posisi. Nah, ternyata udah profit. Gini, kebanyakan maunya lebih profit lagi, makanya mereka, ah nanti aja lah, pasti naik nih koin kripto gua. Nah, itu yang salah. Jadi kalian harus benar ada target profitnya. Setiap perusahaan itu punya goal sendiri. Setiap hari itu omsetnya berapa, sebulannya omsetnya berapa. Kalian juga harus, tapi masuk akal. Harus masuk akal sama modal kalian. Jangan kayak modal kecil maunya eh, modalnya untung dalam waktu singkat. Bisa, bukan bisa sih, maksudnya waktunya itu sebenarnya bisa untuk waktu yang lebih agak lebih proses. Nah, dengan modal kecil kalian mau untung besar itu sebenarnya bisa, tapi harus nunggu prosesnya, waktunya nggak bisa secara singkat nih. Kalau posisi sekarang maunya sejam ternyata untungnya lebih besar lagi, itu menurut gua nggak masuk akal. Jadi harus pahami trading itu melatih kesabaran ya, lebih melatih kesabaran kita untuk menahan atau eh, cukup berhenti, tahu gitu kapan kita tutup ini posisi kita, kapan kita jual koin kripto kita di saat keuntungan dan di saat kerugian. Nah, ini nih yang satu lagi itu rugi. Ketika kalian mengalami kerugian dan kalian salah memprediksi arah harga, ya mau gimana ya? Kalian harus punya target loss-nya atau minusnya. Taruhlah ya, ini kalau di spot sih, gua tuh jarang banget kayak nentuin target ya, target minus loss, karena emang menurut gua ketika gua open posisi di spot ya, trading spot nih koin kripto, itu biasanya meskipun minus nanti lama-lama dia naik. Nah, yang mau naiknya itu perlu kesabaran ekstra. Jadi makanya dibutuhkan, kalau kalian open posisi, kalian deposit 100.000, jangan kalian beli semuanya, jangan dihabisin. Nah, jadi taruhlah ya kalian pakai beberapa 20% atau 30% dari modal kalian, 20% lah ya. Nah, sisanya itu nanti buat nge-backup nih. Ketika kalian mau open posisi dan ternyata minus ke bawah, ya, ibaratnya nggak sesuai sama arah kalian, ya kalian masih ada dana nih, modal kalian ini nih, yang buat nge-backup biar kalian untung lagi. Biar yang rugi itu bisa balik dengan cepat. Sebenarnya kalau di spot itu kalau sabar dan beli koin kriptonya yang bagus, ya kalian bakalan pasti profit lama-lama. Dia akan melakukan kenaikan yang lumayan ketika market emang benar-benar lagi naik. Oke?
Mungkin segini aja, udah hampir 10 menit juga ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini nih. Dan jangan lupa follow semua sosial media gue. Dan silakan kalau mau gabung grup silakan ya, gratis, nggak ada biaya apapun. Pokoknya disclaimer, nggak ada paksaan buat kalian ikutin arahan gue karena di sini gue cuma bagi info seputar aktivitas gue yang emang suka trading.